Sudut mulut Qin Yichan bergerak sedikit, melihat ke arah Putri Wenqing dengan leher merah jambu tinggi dan wajah bangga. Kamu berbicara terlalu banyak omong kosong, hanya ingin mengatakan kalimat terakhir. Qin Yichan tidak peduli dengan nama palsu dari pemimpin generasi muda kerajaan surga. Ada juga generasi surga keterampilan Tuhan pada generasi muda, dan ada hal-hal lama pada generasi ini. Benar-benar berkelahi. Orang tidak peduli jika Anda adalah generasi muda. Tetapi Qin Yichan masih sedikit penasaran, berbicara tentang Wenqing, melihat dunia kaisar yang luas dan tak terbatas. Apakah tidak ada orang yang kuat di generasi muda kaisar? Putri Wenqing berhenti pamer, dan berkata dengan serius, seharusnya ada di sana, Anda pikir. Sebelum ini, Xie Feiling memiliki reputasi yang garang di Xie Yun Pass, tetapi tidak banyak orang yang mengikutinya. Hingga He Zudi menunjukkan mata sejati Raja Jahat. Dia memprovokasi kaisar untuk mengambil tindakan. Pasti ada kaisar lain. Aku ingat aku pernah mendengar tentang beberapa dari mereka ketika aku masih kecil. Sekarang, beberapa dari mereka menjadi terkenal. Beberapa disembunyikan oleh salju. Tetapi mereka pasti tidak akan menghilang. Itu tidak cukup. Qin Yichan memukul kepala Putri Wenqing. Jadi, jangan cepat-cepat berlatih. Putri Wenqing mencengkeram kepalanya. Matanya yang cerah penuh dengan dendam. Kultivasi dan kultivasi. Bodoh, tidak ada apapun di matamu selain kultivasi. Dengan mengatakan itu, Putri Wenqing memandang kamar tidur dengan malu-malu dan belum tertidur sejak malam kamar pengantin. Dan dekorasi kamar masih penuh kegembiraan. Qin Yichan tampak bijaksana. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya. Ngomong-ngomong, jiwaku masih mempraktikkan alkimia dalam umat manusia. Diperkirakan dia akan segera menjadi dewa. Kayu mati. Suara Putri Wenqing menggertakkan giginya datang dari belakang. Tetapi Qin Yichan terkekeh. Wanita, itu hanya akan mempengaruhi kecepatanku dalam menggambar pisau. Menganiaya Putri Wenqing adalah satu hal, dan Qin Yichan memang memiliki sesuatu untuk dicari Jiang Buyong. Setelah memikirkannya, Qin Yichan hanya memberi Jiang Buyong pesan suara, Patriark. Jiang Buyong terlihat sangat bersemangat. Nak, apakah kamu telah bertemu dengan leluhurmu? Alam jiwa naga, kamu pasti pernah melihatnya. Iya. Rupanya, ini adalah event yang lebih seru untuk Human Rache daripada merebut kembali Falling Sun Bow. Tapi aku datang ke sini untuk bertanya kepada Patriark. Labu ini, haruskah Patriark mendengarkan Brother Jiuman? Jiang Buyong mengangguk lagi dan lagi. Dan Qin Yichan bertanya lagi. Labu ini adalah harta bawaan dari senior Luya, dan bahkan kebohongannya. Ketika saya menemukan labu, meskipun rusak, itu tidak pecah seperti jalan lain. Jadi, senior Luya masih ada di dunia, dan Patriark tahu jejaknya. Jiang Buyong perlahan menggelengkan kepalanya ketika dia mendengar kata-kata. Dikatakan bahwa Luya, seorang dewa manusia, adalah awan menganggur dan burung bangau liar. Setelah berakhirnya era prasejarah, dia berkeliaran, tanpa melihat kepala dan akhirnya. Baik. Qin Yichan sedikit tidak berdaya. Patriark, mengapa Anda tidak memberitahu kami sebelumnya bahwa masih ada orang seperti itu di klan kami? Belum lagi Feng Jiuman hanya berpikir bahwa Luya adalah karakter dalam mitos dan legenda. Dan Qin Yichan bahkan belum pernah mendengar tentang reputasi Luya. Tapi Jiang Buyong menghela nafas, menunjukkan kepahitan. Tidakkah menurutmu aku tidak mau? Ketika kamu berada di alam bawah sebelumnya, klanku bahkan tidak berani menunjukkan penampilan 3 kaisar dan 5 kaisar. Qin Yichan terdiam. Dia memikirkan leluhur Dai lagi. Jelas sekali, para dewa dan iblis itu tidak mengizinkan ras manusia yang seperti hewan murahan untuk mengetahui bahwa nenek moyang umat manusia mereka begitu kuat. Nenek moyang mereka pernah mampu menandingi, dan bahkan menghancurkan leluhur dewa dan iblis itu. Tapi sekarang berbeda. Pada saat ini, dia melihat Jiang Buyong tersapu lagi. Dunia jiwa naga telah keluar, dan suara naga bergema di seluruh dunia. Putra klan saya telah melihatnya dengan matanya sendiri. Di dunia itu, ada roh kaisar leluhur yang tak terhitung jumlahnya. Mengawasi kami. Lindungi kami. Ya, mereka semua mengatakan bahwa naga asli adalah bandit jahat, dan bahkan naga asli tidak ada sama sekali. Naga itu ditekan dan diserang dengan muatan yang tak terhitung jumlahnya. Namun, saat dunia jiwa naga keluar, Haoran Longyin bisa menghancurkan semua kebohongan. Ini benar-benar hal yang baik. Tapi sang patriark, senior Luya, sangat menderita. Qin Yichan telah berbicara dengan sangat bijaksana. Tidak hanya sedikit serius, tetapi juga sangat serius. Labu Luya telah diserap ke dalam tubuhnya, dan dapat dikatakan bahwa dia menggunakan pedangnya untuk menyehatkannya sepanjang waktu. Namun, setiap kali Qin Yichan menuangkan ke dalam beberapa jalur pedang, dia menyebar keluar dari lubang di labu. Siapa yang tahan? Tanda seru. Dan saya kira, Dao Jin biasa, sulit untuk membudidayakan labu ini. Yang paling penting labu adalah harta umat manusia meskipun posisi Qin Yichan dalam keluarga Dike dapat meminta harta itu. Ini tidak tepat. Bagaimanapun, apa yang dikatakan Feng Jiuman pada saat itu adalah bahwa keterampilan pedangnya bahkan lebih kuat, jadi dia menyimpannya di sini dulu.
Seperti yang dikatakan Bruder Jiuman, Heze Zudi dan partainya, umat manusia kami telah bekerja keras untuk waktu yang lama, dan kami tidak pernah membagi mayat Kaisar Iblis. Sang Patriark, di pihakmu, usulkan kepada Raja Tians agar mayat dan manfaat Kaisar Iblis milik umat manusia harus dibuang, dan diganti dengan harta surga dan bumi untuk membudidayakan labu. Dalam hal ini, Jiang Buyong tentu saja tidak memiliki pendapat. Dan sejak itu, ada harta karun untuk membudidayakan labu Lujian, dan kepala besar mayat Kaisar Iblis juga telah kembali ke Qin Yichen, yang membuat Qin Yichen merasa bersalah karena menggali sudut klan Kaisar Ke dengan tangan kiri dan tangan kanannya. Qin Yichen menggelengkan kepalanya, mengira ini adalah ilusi. Yah, itu pasti ilusi. Dan juga, menyingkirkan lelucon itu, wajah Qin Yichen menjadi serius dan serius. Setelah tubuhku memasuki dunia jiwa naga, itu diwarisi oleh leluhurmu. Warisan itu sangat kuat. Qin Yichen merasa bahwa ini adalah harta tertinggi baginya. Bahkan hingga saat ini, tubuhnya yang diperoleh hanya bisa belajar perlahan, dan dia tidak berani melepaskan pita itu, jika tidak kepalanya bisa meledak. Namun, warisan Kaisar Howen, tombak naga Kaisar tombak naga. Baru kemudian Qin Yichen tahu bahwa Kaisar Hao Xi mengembangkan kekuatan spiritual dan menciptakan Dewa Jue abadi. Meskipun nama teknik budidaya dewa yang dia peroleh secara kebetulan di kehidupan sebelumnya adalah sama, kemisteriusan di dalamnya seperti surga. Bahkan warisan Kaisar Hao Yi, meskipun Hao Yi Universe memutuskan bahwa dia sudah berlatih, tetapi paling banyak itu adalah bimbingan Hao Zhuang dan wawasan serta eksplorasi Qin Yichen sendiri. Bagaimana bisa dibandingkan dengan Kaisar Hao Yi, pencipta keputusan semesta Hao Yi? Qin Yichen tidak tahu apakah aliran cahaya mengandung pemahaman seumur hidup Kaisar Hao Yi, tetapi apakah benar atau tidak, misteri kosmik yang terkandung di dalamnya membuka matanya. Bahkan ketika Qin Yichen melakukan kontak dengan Hua Guang, mereka baru-baru ini bersembunyi di aliran pegunungan rendah, dan Qin Yichen sedang duduk bersila. Tapi kecemerlangannya melonjak, dan dia benar-benar duduk bersila di antara bintang-bintang di langit, menyaksikan bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya mengalir melewatinya, matahari dan bulan terbit dan menghilang, mengembara di alam semesta. Qin Yichen tahu betul bahwa ini bukanlah ilusi, tetapi misteri sebenarnya yang terkandung dalam Hao Yi Universe Jue. Meskipun alam jiwa naga dan partainya hanya bertemu dengan tergesa-gesa dengan leluhur dari generasi sebelumnya, dan bahkan tidak tahu tahun ketika mereka bertemu satu sama lain, Qin Yichen tampaknya telah melihat kemuliaan seluruh era naga sejati. Kuncinya bukan hanya dia, Feng Qianshui, Lu Xiaolu, Feng Xiaohu, dan Yue Changhen semuanya telah melihat leluhur mereka. Pada saat ini, Qin Yichen hanya ingin mengatakan bahwa jika dia berkultivasi menjadi seorang kaisar, dia pasti akan membiarkan Kaisar Surga tahu apa itu Long Xiao Jiu Tian.